Hai teman-teman, kalian pernah kepikiran nggak bahwa ada satu wilayah laut yang diperebutkan oleh banyak negara? Itulah yang terjadi di Laut Cina Selatan. Wilayah ini sangat strategis karena kaya minyak, gas, dan jalur perdagangan dunia. Negara yang terlibat di antara lain ialah Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Cina mencoba merebut dengan No Man's Land, yang kemudian memicu konflik dengan negara lain. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu di dalam hukum internasional. Nah, kasus-kasus ini memiliki beberapa isu dalam hukum internasional. Contohnya seperti Cina. Klaim Cina, apakah sudah sesuai dengan hukum internasional? Lalu bagaimana dengan pembagian wilayah batas laut ditentukan? Dan apakah pembuatan pulau buatan itu diperbolehkan? Nah, kasus-kasus ini sangat penting karena bersangkutan dengan kedaulatan wilayah dan hak ekonomi negara. Jadi, dalam hukum internasional, ketetapan batas wilayah laut diatur dalam UNCLOS 1982 atau Konferensi Hukum Laut PBB. UNCLOS menetapkan batas wilayah laut sebagai zona teritorial sejauh 12 mil dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut. Menurut UNCLOS, klaim Cina melalui No Man's Land tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak sesuai dengan ketentuan batas wilayah yang diakui secara internasional. Halo guys, saya di sini akan menjelaskan hasil keputusan dan prinsip hukum internasional. Kasus ini dibawa oleh negara Filipina pada tahun 2016 ke Permanent Court of Arbitration. Nah, di sini hasil keputusan mengatakan bahwa klaim Cina tidak sah secara hukum internasional dan malah melanggar hak Filipina dalam wilayah zona ekonomi eksklusif. Selain itu, pada piagam PBB menegaskan bahwa jika terjadinya sengketa internasional, maka harus dilakukan secara damai. Seperti salah satunya mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Namun dalam praktiknya, hal tersebut tidak dapat terjadi di negara-negara lain. Halo guys, saya Dimas Satria Pradana akan menjelaskan kesimpulannya. Dari kasus ini terlihat bahwa hukum internasional seperti UNCLOS sudah jelas mengatur batas wilayah laut. Namun efektivitasnya bergantung pada kepulauan negara. Secara hukum kuat, tetapi dalam praktik masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Jadi sekian kesimpulan dari saya. Dah. Jadi itu dia penjelasan dari sengketa Laut Cina dalam perspektif hukum internasional. Menurut kalian, apakah hukum internasional masih kuat dalam menyelesaikan konflik seperti ini? Komen pendapat Anda. Sekian dari kelompok saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.